Oke, saya mulai. Sudah muncul whiteboard-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya akan mengulas untuk gradien. Ya, tolong perhatikan. Yang pertama itu jika diketahui grafik. Ya, jika diketahui grafik, misalkan ada grafik seperti ini, ya kan? Kemudian di sini ada garis. Nah, misalkan seperti ini. Garis G. Ya. Di sini 3, di sini 4. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Ini titik pusatnya 0. Ya. Maka gradien dari garis G bagaimana? 3/4, Pak. 3/4 dari mana, Mas? Tingginya 3, terus hitung ke bawahnya, ke X-nya itu 4, Pak. Coba lebih dipahami lagi ya. Berarti berapa? 3/4. Mas Raja 3/4 atau 4/3? Sebenarnya X dulu atau Y sih, Pak? Setahu saya Y dulu. Iya, komponen Y dibagi komponen X. Jadinya berapa? 3/4, Pak. 3/4. Min atau plus? Plus, Pak. Karena itu ke kanan sama ke atas. Nah, hati-hati ya. Kamu membacanya dari mana? Dari titik 0. Nah, nggak boleh ya. Membacanya itu harus berawal dari titik yang ada di garis G. Sedangkan titik 0 ini letaknya tidak berada di garis G. Nah, letak salahnya di situ. Hati-hati. Jadi membacanya ini harus dari sini. Iya, kenapa? Hah? Saya mengajar nggak, Sam? Kenapa? Sam? Nge-zoom nggak? Ya, sekarang kalau kita melihatnya dari titik yang ada pada garis G, ya, yaitu ada di titik. Di sini adalah 0,3, sedangkan di sini adalah 4,0. Ya kan? Nah, baru posisinya kalian mau membacanya dari mana? Atas atau dari bawah? Silahkan. Kalau misalkan dari sini, dari titik 3 di sini 0,3 berarti posisinya adalah turun 3, terus ke kanan 4. Jadi min 3 plus 4. Nah, hasilnya min 3/4. Paham? Paham, Pak? Paham, Pak. Nah, tetapi kalau misalkan Mas Raja tadi memakai yang dari titik 0,0 titik O, ya kan? Titik 0, boleh aja sih sebenarnya Mas Raja. Y per X gitu kan, komponen Y-nya adalah 3, komponen X-nya adalah 4. Ya kan? Berarti 3/4 gitu kan? Iya, Pak. Cukup kamu lihat itu garisnya itu condong kemana?
Nah, ke arah kiri, miringnya itu ke arah kiri atau ke arah kanan? Nih garis G, miringnya ke kiri atau miring ke kanan? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Nah, kalau miring ke kiri berarti itu nilainya negatif. Kalau ke kanan itu positif. Nah, tahu ya? Tahu, Pak. Ya, Pak. Oke. Itu yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Ini saya post. Misalkan, hilang garisnya. Nah, sekarang kalau saya punya garis yang warna merah. Misalkan di sini 5. Di sini 6. Di sini berapa ya? 4. Ini 1. Ya, di sini -1, di sini -4. Nah, garis H. Gradiennya berapa? Gradiennya berapa? Ayo. Ayo. Halo. 7 per 7 dari mana? nggak tahu, Pak. Aduh, pusing. Ayo yang lainnya siapa? Ayo. Komponen Y-nya berapa? Saya puter-puter pokoknya ini nanti sampai pusing. Y-nya 6, Pak. Y-nya 6. X-nya berapa? 10, Pak. 10. Paham ya? Condongnya kemana? Kanan, Pak. Kanan, berarti positif. Disederhanakan 3/5. Ya, ini kalau menggunakan cara condong-condongan. Nah, sekarang apabila menggunakan kemarin naik turun kanan kiri ya. Berarti misalkan saya ambil dari titik P mau menuju ke titik Q ya. MPQ ya, itu sama dengan MH. Nah, berarti dia akan naiknya berapa langkah? Di sini 1, di sini sampai di sini itu 5. Berarti naiknya 6. Setelah itu sampai titik di sini ya kan? Dia akan ke arah kanan. Kanannya berapa langkah? Di sini 4, di sini 6. Berarti semuanya ada 10. Kalau naik itu plus 6, kanan plus 10. Jadinya 3/5. Tuh, sama kan?
Ada yang mau tanyakan? Halo? Masa nggak menjawab sih? Diem-diem aja. Ya, aduh. Enggak, Pak. Kelas 83. 83. Hah? Aktif cuma satu sih. Dari tadi suaranya Raja. Kebanyakan Raja nih. Raja Fir'aun. Ya. Raja Mesir. Oh iya, Raja Mesir ya. Nah, nggak tahu ini Kalista ada nggak? Ada, Pak. Udah paham belum? Sudah. Nah, yang lainnya siapa yang belum paham? Ayo, mumpung ada kesempatan ya. Nanti saya berikan kesempatan untuk mengulangi lagi, dah. Jonathan tuh katanya tuh. Jonathan ada nggak Jonathan? Saya, Pak. Nah, sudah paham? Sudah, Pak. Nah, kemarin dapat nilai berapa? Yang gradien. Saya dapat 70, Pak. Wah, piye? Oke, benar nih sudah paham ini. Oke. Sekarang kalau misalkan sudah paham, saya kasih contoh lagi nih. Saya contohnya seperti ini. Ini apa ini? Oh, bukan. Contohnya gambarnya seperti ini. Ini gambarnya kotak-kotak ya. Ini daerahnya kotak-kotak. Kotak-kotak. Nah, kemudian saya punya garis yang warna biru. Misalkan dari sini sampai di sini. Ya. Oke. Oke. Nah, tapi nggak jelas-jelas ya, bingung saya. Gurunya yang salah ini berarti ya. Nah, sekarang ada garis biru ini adalah garis apa ya misalkan? Garis K. Ya. Maka MK-nya berapa? Nah, loh. -1/2, Pak. -1/2. Oke. Dari mana, Mas? Itu naiknya kan 1, terus ke kanannya itu 2, Pak. Terus dia condong ke kiri. Jadinya minus. Melihatnya dari mana nih? Kamu satunya dari mana? Arah mana nih? Di bawah ini, Pak. Bentar. Bisa coret-coret nggak kamu coba? Oke, dari sini ya. Oke, ini naiknya sini sampai ke sini ya. Boleh. Ya, tetapi alangkah baiknya kalau kalian melihatnya jangan hanya sepenggal garis ya. Jangan hanya sepenggal garis dari sini sampai sini. Ya. Tetapi usahakan dari garis ujung ke ujung. Ya. Jadi tentukan dulu segitiganya putus-putus sampai di sini ya kan. Nah, baru komponen Y-nya itu adalah 3, kemudian sampai di sini dihitung 1 2 3 4 5 6. Nah, 1/2 minus. Nah, karena condong ke kiri. Seperti itu ya. Takutnya kalau hanya satu penggal seperti ini, ya kadangkala kan kita menggambar garis lurus kotak-kotak itu kalau enggak di buku berpeta kan susah, kan gitu. Ya, untuk mengantisipasi kalau jawabannya kita itu keliru. Jadi alangkah baiknya kalau kita dari ujung ke ujung.
Boleh sih sebenarnya hanya sepenggal seperti ini. Kebetulan ini tepat di sini. Boleh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Udah ngerti ya? Iya, Pak. Gampang kok. Bener loh, ini sudah paham loh. Untuk gradien apabila dicari diketahui grafiknya atau gambarnya. Kemudian yang berikutnya yang kedua itu kalau diketahui apa? 2 titik ya, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Misal diketahui titiknya adalah A min 3,2 dan titik B 1, min 4 ya. Maka MAB-nya berapa? Nah, ini bisa ditentukan dulu X1, Y1, X2, Y2. Nah, maka mencari gradien dari 2 titik apa? Y1 min Y2 per X1 min X2. Y1-nya itu 2 dikurangi Y2-nya itu min 4. X1-nya itu min 3 dikurangi X2-nya itu 1. 2 dikurangi min 4 menjadi 6. Min 3 dikurangi 1 min 4. Plus dibagi min, disederhanakan menjadi 3/2. Nah, sudah paham? Sudah paham belum? Sudah, Pak. Ya, wah, seneng awalnya muridnya paham. Ya. Nah, sekarang misalkan saya punya titik P. Min 3, jangan min 3 lagi dah, ganti. Min 5, berapa ya? 1. Titik Q-nya adalah 7, min 3. Nah, maka gradien dari MPQ berapa? Silahkan, siapa yang mau mencoba? Boleh lesan langsung, biar saya tulis. Ayo. Ayo, siapa? Saya, Pak. Ya, silahkan, Mas. Jadi itunya jadinya dijabarinnya 1 min 1 1 dikurang min 3. dikurang min 3. Terus? Min 5 dikurang min 7. Min 5 dikurangi 7. Oke. Menjadi? 4 per min 12. 4 per min 12. Disederhanakan? 2 per minus 6. Hah? Berapa? Min 1/3, Pak. Min 1/3, ya. Nah, paling diusahakan paling sederhana ya. Iya, Pak. Ya, oke. Udah paham ya nomor 2 ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mantap. Oke, sekarang nah ini yang ketiga nih mungkin yang kemarin yang agak rumit nih. Jika diketahui
persamaan garisnya. Nah, berarti ini harus diubah dulu ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, motor Jupiter MX dinaikin oleh cabai-cabian, wes gitu. Ya, motor Jupiter MX biasanya motor Mio ya. Kempleng 3, kalau ini motor Jupiter MX. Ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, contoh yang pertama, itu misalkan Y sama dengan X plus 5, maka gradiennya berapa? X. No. 1, Pak. X atau 1? 1, 1, Pak. Pak. 1 Satu. atau X? 1, Pak. 1 ya. Karena gradien itu merupakan koefisien dari variabel X ya. Jadi cukup dilihat variabel X-nya berapa. Variabel X-nya mana, kemudian dilihat angka dari X-nya itu berapa. Tetapi kalau di sini Pak itu X-nya nggak ada angkanya. Nah, kalau nggak ada angkanya itu berarti nilainya adalah 1. Itu ya. Nah, kemudian Y sama dengan 7 min X. Berarti gradiennya berapa? Min 1, Pak. Min 1. Nah, 2X sama dengan 4Y plus 6. Gradiennya berapa? Min 2X, Pak. Min 2X. Min 8X. Min 8X. Min 2X. Yang benar yang mana? Itu dipindah ke depan kan, Pak? Yang Duanya. mana? 2X-nya. Ini 2X-nya di sini. 2X sama dengan 4Y plus 6. Min 2, Pak. Min 2 ya. Yakin ya? Min 8X. Min 8X ya. Kok ada X-nya sih? Kalau gradien itu tidak ada X-nya. Oh, min 8, Pak. Min 8. Ya. Kita ubah ke bentuk Y sama dengan dong. Ya kan? Berarti yang ada Y-nya yang mana? 4Y kan? 4Y. Nah, 4Y-nya ini di sebelah kanan atau sebelah kiri sama dengan? Kanan. Kanan. Kanan, berarti harus dipindah dulu ke kiri kan, menjadi min 4Y, tanda sama dengannya sejajar. Terus X-nya di sebelah kanan, berarti ini harus dipindah ke kanan, menjadi min 2X. 2X. Plus 6-nya tetap, karena tetap di kanan, ya kan? Nah, ini harus dibagi berapa? Min 4. Min 4. Dari mana min 4? Dari Y-nya, Pak. Dari Y-nya. Oke, Jadi- akan menjadi Y. Berarti min 2 per min 2, maaf. Per min 4X plus 6 per min 4. Nah, maka akan menjadi min dibagi min Plus. plus 2 dibagi 4. Min 8. 2 dibagi 4. Setengah, Pak. Setengah. Nah, Pak. X. Min ini plus dengan min menjadi min 6/4 boleh, atau 3/2 juga boleh ya. Tapi abaikan saja yang untuk konstantanya karena kita hanya mencari gradien, maka gradiennya adalah yang koefisien dari X. Nah, berarti gradiennya adalah min 2 dan min 8 ya. Gradiennya berapa? Setengah ya. Min 8 dari mana, Pak? Nah, pusing lagi kan? Nah, tadi dari mana min 8? Jadi gradiennya itu adalah setengah. Saya hanya bilang kalau yang tadi siapa yang bilang min 8, siapa yang bilang min 2, nah itu saya sebutkan tadi. Diajak muter-muter biar bingung ya. Jadi gradiennya setengah ya. Nah, contoh berikutnya.
Misalkan 3Y min X plus 6 sama dengan 0. Oke. Gradiennya berapa? -1 bukan? -1, Pak. Pahami betul. Apakah itu persamaannya sudah sesuai dengan persamaan umum? -1, 1/3, Pak. Ya, gitu ya. Jadi harus diubah terlebih dahulu menjadi 3Y. Ya, sama dengannya sejajar. X-nya ini berpindah menjadi plus X, ini berpindah menjadi min 6. Nah, ini dibagi dengan 3Y sama dengan 1/3X min 2. Maka gradiennya sama dengan 1/3. Sudah paham belum? Paham, Pak. Yakin? Nih, contoh terakhir. Misalkan, nah kalau saya punya contoh seperti ini. Contohnya misalkan yang ini berapa ya? 2X min 3Y sama dengan 5. Nah, kalau ini gradiennya berapa? 2/3, Pak. 2/3. Oke. 2/3. Ya. Berarti sudah paham. Ya. Dari mana? Itu dari min 3Y berpindah menjadi min 2X plus 5. Ini dibagi min 3 menjadi Y. Min 2 per min 3X plus 5 per min 3. Nah, maka gradiennya adalah 2/3. Sudah paham ya? Paham, Pak. Ya, satu orang yang paham. Yang lainnya, iyalah, tong. Nah, berikutnya yang saya jelaskan kemarin adalah kedudukan dua garis, ya. Yang pertama itu adalah sejajar, ya. Garis G sejajar dengan garis H. Maka gradien dari garis G itu nilainya akan sama dengan gradien dari garis H. Nilai gradiennya sama. Kemudian yang kedua adalah tegak lurus. Ya, berarti G simbolnya seperti ini. Nah, maka MG dikalikan MH nilainya adalah min 1. Ya kan? Masih ingat kan ini kemarin? Masih, Pak. Masih lah. Nah, saya berikan contoh. Contoh yang sejajar dulu. Nah, misalkan M1 sama dengan 5, maka M2-nya berapa? 5. 5. 5. M1-nya sama dengan min setengah, maka M2-nya Min setengah. min setengah juga. M1 sama dengan min 3, berarti gradien M2-nya Min
Min 3. Min 3. Min 3 ya, karena kalau sejajar gradiennya sama. Sekarang kalau yang tegak lurus. Nah, kalau M1 sama dengan 2/3, maka M2-nya berapa? Min 3/2, Pak. Min 3/2. Oke. M1 sama dengan min 5. Berarti M2-nya berapa? 5, Pak. 5. Ada aku jawab. Berapa? 5, Pak. 1/5 lah. Ini kan min 5, itu kan artinya sama dengan min 5/1 kan? Oh iya. Nah, sekarang yang min menjadi plus, pecahannya dibalik menjadi 1/5. Ya. M1 sama dengan 1/3, berarti gradien M2-nya berapa? Min 3/1. Min 3/1 atau cukup min 3 saja? Min 3/1. Boleh min 3/1. Oke, min 3/1 biar nggak bingung. Berarti ini menjadi min 3 gitu ya. Nah, ada sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, nggak ada yang menjawab, berarti saya anggap clear all drawing. Jebret. Nah, mungkin kemarin di soal itu ada yang contohnya seperti ini. Gradiennya, gambarnya seperti ini. Seret. Seret. Kemudian garis. Garis. Misalkan set. Kemudian ini misalkan adalah min 2. Di sini adalah 3. Ya. Ini adalah garis G. Pertanyaannya mungkin tentukan gradien yang tegak lurus dengan grafik garis G. Nah, mungkin ada seperti itu soalnya. Berarti caranya bagaimana ini? Ada yang tahu? Silahkan. Disuruh menentukan apa itu? Tentukan gradien yang tegak lurus dengan grafik garis G. Gimana? Silakan. Takut salah, Pak, tapi tahu. Nah, ya udah. Ngapain takut salah? Kan gradien Mendingan salah di sini daripada salah di ulangan nanti. gradien garis G itu kan 2/3, Pak. Oke. MG-nya adalah 2/3. Terus kalau misalnya disuruh tegak lurus ya berarti tinggal M2 gradien tegak lurus ya, Pak. Jadinya minus 3/2. oke, betul. Nah, jadi seperti itu. Cari terlebih dahulu garis yang diketahui gradiennya berapa. Setelah itu, kalian tentukan posisinya yang dicari itu yang tegak lurus atau sejajar. Kalau tegak lurus berarti dibalik tandanya minus, gitu kan? Nah, ada yang mau tanyakan di sini? Berarti ini taruhlah adalah M2 ya. Gradiennya itu adalah M2. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Berikutnya misalkan, ini contohnya. Tentukan gradien garis yang
tegak lurus dengan garis yang melalui titik 4,1 dan min 2, min 2. Caranya bagaimana ini? Tentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis yang melalui titik. Misalkan ini adalah titik P, ini titik Q. Nah, titik P 4,1 dan titik Q min 2,2. Min 2, min 2. Dicari gradien dari dua titiknya dulu, Pak. Oke, dicari gradien dari dua titik, berarti MPQ ya. Nah, berapa? 1/3, Pak. 1/3. Ada yang bingung dapatnya dari mana? Satu per tiga. Dapatnya dari mana, Mas Raja? Itu -2 dikurang 1 jadinya -3. Bentar. Pelan-pelan. Berapa? Berapa? -2 dikurang 1 sama dengan Min -3. 2 dikurangi 1, terus? Per -2 dikurang 4. Min 2 dikurang 4. Oke. Sama dengan? -3/6. Min 3 per min 6 ya. Hasilnya adalah 1 per? Iya, Pak. Terus 1 jadinya per 3. 1/3 atau 1/2? 1/2, Pak. Nah, hati-hati ya. Nah, ini baru MPQ. Nah, sedangkan MPQ itu tegak lurus dengan M2. Maka M2-nya berapa? -2/1, Pak. Min 2/1 atau sama dengan min 2. Udah seperti itu. Gampang kan? Gampang-gampang susah, Pak. Yalah. Terus, ada yang mau tanyakan? Silahkan. Ini berapa jam ini matematika? Tiga jam ya. Oke, silahkan ada yang mau tanyakan? Cukup? Halo? Halo, Pak. Oke. Cukup ya? Kalau cukup mungkin, nah oke. Mungkin satu lagi nih, misalkan saya punya suatu persamaan. Suatu persamaan garis, misalkan 1. Y sama dengan 2X plus 5. Yang kedua, berapa ya? Bentar. X plus 2Y sama dengan 4. Kemudian tiga X min 6Y sama dengan 10. Kemudian
4X min 2Y plus 1 sama dengan 0. Dari garis 1, 2, 3, 4, manakah garis yang saling sejajar? Yang saling sejajar yang mana? Dan mana pula garis yang saling tegak lurus? Nah, coba kalau yang ini. Caranya bagaimana nih? Diketahui ada 4 garis dengan masing-masing persamaan seperti berikut. Ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4, manakah yang saling sejajar, manakah yang saling tegak lurus? Langkah pertama yang dicari apa? Cari gradiennya satu-satu, Pak. Oke, cari gradiennya satu-satu. Sekarang kita langsung. M1-nya berapa? 2, Pak. 2. Ini M2-nya berapa? 4, Pak. 4 yang benar. Ayo, dihitung yang benar. 2/1 bukan, Pak? Yang benar. Setengah. Hah? 1/2. Min 1/2. Oke. Ini M3-nya berapa? 1/2, Pak. 1/2. Ini M4-nya berapa? Min 2/1. Min 2/1. Ya benar. Berapa? Min setengah, Pak. Min setengah. Kok masih pada ngaco ini? Masih salah, berapa? 2, Pak. 2. Nah, sekarang, manakah garis yang saling sejajar? Yang mana yang sejajar? 1 dan 4, 1 Pak. dan 4. Oke, berarti 1 dan 4. Yang saling tegak lurus yang mana? 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Ngawur banget lu. Nah, lawang 1 dengan 4. Oke, setelah itu, itu Pak, kalau 1 dengan 4 kan sudah, berarti tinggal 2 dan 3. Ngawur banget itu namanya. Yang mana? Ayo. 1 dan 2, Pak. Oke ya. 1 dan 2 atau 2 dan 4 ya. Ayo. Ya kan? Ini kan tegak lurus nih. Nah, ini kan 2/1. Ini kan juga 2/1. Nah, ini juga tegak lurus. Gimana? Udah paham belum? Wih. Halo? Udah, Pak. Oh, udah ya, benar ya? Oke. Stop screen. Buset dah, gelap semuanya. Coba nyalain kameranya dong.
ada 36. Nah, itu silakan absen. Ya, absen. Tuh. Di chat room. Berarti totalnya 35. 35 ini sopo wae ini. Oke, itu. Oke.